Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan President's Corner. Bersama saya Valentinus Ressa, kita akan melihat bagaimana Presiden dan wakilnya menjalankan roda pemerintahan dan mengatasi berbagai persoalan. Inilah President's Corner selengkapnya. Sejumlah agenda besar telah menunggu di tahun 2023 ini. Agenda politik, ekonomi, diplomasi, hingga penanganan pandemi menuntut kerja keras pemerintahan Jokowi. Tahun depan, tahun 2023, ini akan jauh lebih sulit lagi untuk semua negara. Dan diperkirakan awal tahun depan sudah masuk pada resesi global. Saya juga ingin menekankan kembali bahwa pemekaran Provinsi Papua yang sudah ada 4 DOB itu merupakan game changer di dalam percepatan pembangunan Papua. Siapapun yang ingin membangun mobil listrik, kendaraan listrik, sepeda motor listrik, pasti akan ke sini karena akan lebih efisien. Semua barangnya ada. Tembaganya ada, boksitnya, untuk sasis, untuk mobil, untuk badan pesawat, semuanya ada di sini. Biasanya angkanya 70-30, Jawa 70, luar Jawa 30. Sekarang luar Jawa sudah 53%. Luar Jawa sudah 53%. Inilah menurut saya keberhasilan membangun infrastruktur yang diikuti menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan diikuti oleh investasi yang menuju ke luar Jawa.
Kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pertama, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Mengapa manuver politik Presiden Jokowi yang mirip langkah bidak kuda kerap tidak mengikuti garis kebijakan partai pendukungnya? Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Jangan tergesa-gesa, meskipun yang kita dukung ada di sini. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. 2022 menjadi tahun politik yang sibuk bagi Presiden Jokowi. Sepanjang tahun lalu, Presiden berulang kali melatih otot politiknya. Manuver politik Presiden Jokowi mirip langkah bidak kuda yang meloncat-loncat tidak mengikuti garis kebijakan partai pendukungnya. Apakah manuver politik Presiden Jokowi akan menghasilkan dukungan konkret saat pendaftaran Capres pada September 2023? 2022 memang belum memasuki kalender tahun politik Indonesia. Namun, sepanjang 2022, Presiden Jokowi cukup sibuk melatih otot-otot politiknya. Kunci kekuatan politik Jokowi adalah loyalis yang jumlahnya mencapai jutaan. Bernaung dalam beragam kelompok relawan, mereka menjadi medium bagi Jokowi untuk menyampaikan pesan, memberi arahan, hingga melempar sinyal dukungan. Saat membuka Rakernas Projo Mei 2022, Jokowi menyampaikan pesan agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan dukungan terkait Pilpres 2024. Dalam acara yang sama, Jokowi juga dinilai melempar sinyal dukungan terhadap sosok tertentu. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Karena dinamika politik sekarang ini juga masih belum jelas. Benar, partai apa mencalonkan siapa belum jelas. Begitu pula saat Presiden Jokowi membuka musra di Bandung yang juga digelar relawan pendukungnya. Jokowi memberi arahan terkait karakter calon pemimpin seperti apa yang layak didukung. Musra adalah instrumen berdemokrasi. Dan kita harapkan musra bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau dekat dengan rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau turun ke bawah. Tidak hanya duduk enak di istana. Menjelang akhir tahun 2022, Presiden Jokowi kembali hadir di tengah para loyalisnya.
Dan kembali, Jokowi dinilai melempar sinyal dukungan terkait Pilpres 2024. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Namun, manuver politik Jokowi melalui para loyalisnya menuai kritik dari partai pendukungnya. Wakil Sekjen PDIP bahkan meminta Jokowi tak mengumbar sinyal dukungan terkait estafet kepemimpinan. Manuver politik relawan agaknya tak betul-betul gerakan akar rumput. Salah satu pimpinan kelompok relawan mengaku berkomunikasi dan mendapat restu penyelenggaraan acara dari Presiden Jokowi. Jokowi bahkan sempat mengumpulkan para pimpinan kelompok relawan dan memerintahkan kegiatan relawan dilanjutkan. Berbagai respon negatif partai pendukungnya tak menyurutkan relasi Jokowi dan relawan loyalisnya. Sebagai petugas partai, Presiden Jokowi harus tunduk pada aturan internal PDIP. Aturan itu menyebut penentuan calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres menjadi hak prerogatif Ketua Umum Partai sesuai mandat Kongres. Tak sedikit kader PDIP yang mendapat sanksi terkait Pilpres. Ganjar Pranowo misalnya mendapat teguran lisan hanya karena menjawab pertanyaan wartawan siap untuk menjadi capres. Ketua DPC PDIP Solo juga ditegur karena pernyataan pendukung Ganjar sebagai capres. Sejumlah anggota fraksi PDIP di DPR yang menyebut diri Dewan Kolonel juga dikenai sanksi karena mendukung Puan Maharani sebagai capres. Namun, Presiden Jokowi dinilai justru makin gencar memberi sinyal dukungan. Sebutlah saat Jokowi berpidato dalam HUT Partai Perindo awal November 2022. Kriteria yang baik sebenarnya diharapkan oleh Pak Jokowi sendiri untuk capres dan cawapres seperti apa? Ya, semua rakyat tahu, semua kita tahu. Pak, tadi Kalau tanya saya kriteria bisa 2 hari nggak rampung. Pak, yang setelah ini Pak Prabowo jadi pengganti Pak Jokowi itu berarti sinyal Pak Jokowi sinyal mendukung Pak Prabowo, Pak? Ya diartikan sinyal ya boleh, tapi kan saya ngomongnya juga nggak apa-apa lah. Pak kan sedikit. Apakah langkah kuda Jokowi terus berlanjut di tahun ini? Elit PDIP telah terang-terangan meminta Presiden Jokowi menunggu keputusan resmi Megawati Soekarno Putri. Presiden Jokowi boleh saja berbeda sikap politik dengan ketua umum partainya. Namun, sebagai petugas partai, Jokowi tentu harus tunduk pada keputusan pimpinannya. Apalagi tak hanya Jokowi yang secara struktural partai berada di bawah komando Megawati. Putra sulung Jokowi Gibran mendapat surat sakti dari DPP PDIP untuk berlaga dalam pemilihan wali kota Solo Desember 2020. Walau baru resmi terdaftar sebagai kader pada September 2019, Gibran menggeser wakil wali kota petahana yang mengantongi rekomendasi DPC PDIP Solo. Menantu Jokowi, Bobi Nasution, bahkan baru resmi bergabung dengan PDIP pada Maret 2020. Namun, Bobi juga mendapat restu DPP PDIP untuk berlaga dalam pemilihan wali kota Medan Desember 2020. Saat resepsi pernikahan Kaisang, tampak Ketua Umum PDI Perjuangan menggandeng tangan putra sulung Jokowi. Apakah ini cara Megawati meredam manuver politik Jokowi? Agaknya Jokowi tidak boleh lupa karir politik anak dan menantunya berada di tangan Mbak Mega. Apa saja yang dilakukan Presiden Jokowi untuk menangkal ancaman resesi global? Informasinya saat lagi, tetaplah di President's Corner.
Saya tidak menakut-nakuti bahwa tantangan ekonomi yang kita hadapi ke depan itu tidak semakin mudah. Tahun 2023 ini akan jauh lebih sulit lagi untuk semua negara. Dan diperkirakan awal tahun depan sudah masuk pada resesi global. Presiden Jokowi memprediksi resesi global sudah tiba di awal tahun ini. Di tengah sulitnya tantangan ekonomi, ada sejumlah jurus yang telah dipersiapkan Presiden Jokowi. Tidak menakut-nakuti, hanya mengingatkan bahwa tantangan ekonomi yang kita hadapi ke depan itu tidak semakin mudah. Tanpa terasa, kita sudah memasuki hari pertama di tahun 2023. Tahun yang baru, selayaknya penuh harapan baru. Namun di tahun baru kali ini, resesi global membayangi. Dan tahun depan, tahun 2023, ini akan jauh lebih sulit lagi untuk semua negara. Dan diperkirakan awal tahun depan sudah masuk pada resesi global. Beratnya tantangan ekonomi tahun ini berulang kali disampaikan Presiden Jokowi. Pemerintah pun merancang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun ini agar fleksibel menghadapi gejolak ekonomi. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan. Yang pertama, penguatan kualitas SDM. Sekali lagi, yang pertama, penguatan kualitas SDM. Yang kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Yang keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Yang kelima, revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Yang keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Presiden Jokowi mengklaim perekonomian Indonesia pada 2022 termasuk yang terbaik di dunia. Menurut data pemerintah, pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5% dengan tingkat inflasi terjaga di bawah 6%. Managing Director dari IMF mengatakan bahwa di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terang. Ini adalah kerja keras kita semuanya. Tingkat inflasi masih cukup terkendali di sekitar 5. Terakhir saya mendapatkan angka 5,8. Di saat rata-rata inflasi dunia di atas 10% dan bahkan ada yang mencapai lebih dari 75%. Kinerja ekonomi Indonesia juga cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2022 tumbuh 5,44% dan di kuartal ketiga tumbuh lebih baik, yaitu di angka 5,72%. Volume perdagangan kita juga terus tumbuh hingga mencapai 58%. Dan kita mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut. Ini juga sesuatu yang harus kita syukuri. Salah satu jurus Jokowi untuk menjaga daya beli pada tahun ini adalah mendorong UMKM. Caranya dengan mempermudah akses permodalan melalui kredit usaha rakyat. Saya tuh kalau malam lihat-lihat, seneng saya. Warung-warung makan buka, restoran-restoran buka, ngantri rame.
Yang PKL di jalan juga rame, seneng. Artinya daya beli itu ada dan sekali lagi ekonomi tetap tumbuh positif. Dan salah satu caranya adalah kita ingin terus memperkuat usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang telah terbukti menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi negara kita Indonesia. Jurus lain Presiden Jokowi untuk memutar roda ekonomi adalah dengan mendorong afirmasi produk dalam negeri. Berulang kali, Jokowi mendorong kementerian, lembaga, dan Pemda untuk menggunakan produk lokal saat pengadaan barang dan jasa. Namun hasilnya masih belum memuaskan. Ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN, harus diikuti, dikontrol, agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat, sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi. Presiden Jokowi juga terus memantau tingkat inflasi. Sebelumnya, Presiden telah memerintahkan kepala daerah untuk menggunakan 2% dari dana transfer umum serta dana bagi hasil untuk meredam inflasi di daerah. Menurut Jokowi, dana tersebut dapat digunakan dalam bentuk subsidi transportasi serta bansos. Saya minta pada Mendagri untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi. Ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa daerah yang belum, tolong diberikan peringatan. Dan ini kelihatan sekali, inflasi dari 3 bulan yang lalu 5,9 lari turun ke 5,7, lari turun ke 5,4. Ini artinya melakukan, daerah sudah melakukan tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan, dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi. Sedangkan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi, Jokowi mengandalkan investasi langsung, terutama di sektor manufaktur. Kunci pertumbuhan ekonomi di 2023, selain tadi belanja yang menyangkut konsumsi, kemudian pengendalian inflasi, peningkatan investasi ini harus tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena ini sangat mempengaruhi growth kita. Sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan. Dan informasi itu sekaligus menutup perjumpaan kita di President's Corner, pemirsa. Saya Valentinus Resa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV